Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Aisyah Family. Hai teman-teman, apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik ya. Kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis instrumentasi laboratorium medik. Materi kali ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, kaitannya tentang laboratorium kesehatan dasar. Kira-kira nanti jenis-jenis instrumentasi lab medik itu seperti apa sih? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Jenis instrumentasi laboratorium medik. Instrumen atau peralatan utama merupakan peralatan untuk melakukan pengujian atau analisis. Instrumen atau peralatan pendukung merupakan peralatan di laboratorium medik, bukan untuk pengujian atau analisis. Contoh-contoh instrumen laboratorium medik. Yang pertama ada kelompok instrumen peralatan utama yang terdiri dari hemometer, hemositometer, fotometer, mikroskop, dan pipet Westergren dan lain-lain. Yang kedua ada kelompok instrumen atau peralatan pendukung, yaitu peralatan sampling, tabung reaksi, rak tabung reaksi, formulir, dan administrasi. Berikutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai pedoman pemeliharaan dan penyimpanan instrumentasi laboratorium medik. Berikutnya materi mengenai pemeliharaan instrumentasi laboratorium medik. Peralatan memerlukan pemeliharaan secara rutin dan berkala. Pemeliharaan peralatan dilakukan agar peralatan laboratorium medik dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam kurun waktu yang lama. Prinsip-prinsip pemeliharaan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan fungsi dari peralatan dan bahan dengan memperhatikan jenis, bentuk, serta bahan dasarnya. Yang kedua, menjaga kebersihan alat dan kebersihan tempat menyimpan alat. Yang ketiga, mengemas, menempatkan, menjaga, mengamankan peralatan dan bahan praktik serta membersihkan peralatan pada waktu tidak digunakan atau sehabis digunakan. Prinsip-prinsip pemeliharaan alat dan bahan. Yang pertama, mengganti secara berkala untuk bagian-bagian peralatan yang sudah habis masa pakainya. Yang kedua, alat-alat yang menggunakan skala ukur perlu dikalibrasi secara berkala. Yang ketiga, penyimpanan alat dan bahan harus diperhatikan sesuai dengan jenisnya. Cara pemeliharaan peralatan laboratorium medik dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan alat-alat yang terbuat dari kaca atau bahan yang tidak mudah korosi dengan deterjen. Alat-alat yang bagian utamanya terbuat dari logam yang mudah mengalami korosi diberi perlindungan dan perlu diperiksa secara periodik. Untuk alat-alat yang terbuat dari baja tahan karat cukup dijaga dengan menempatkan di tempat yang tidak terlalu lembab. Berikutnya yaitu alat yang terbuat dari karet, lateks, plastik, dan silikon diletakkan pada suhu kamar terlindung dari debu dan panas. Yang kedua, ruang pemeliharaan atau penyimpanan alat seharusnya ber-AC. Tersedia lemari tempat alat pelindung diri. Alat yang terbuat dari kayu dan fiber disimpan pada tempat yang kering. Tersedia lemari asam untuk laboratorium yang menggunakan bahan-bahan kimia. Penyimpanan instrumentasi laboratorium medik. Penyimpanan dan penempatan alat-alat menganut prinsip sehingga tidak menimbulkan kecelakaan pada pemakai ketika mengambil dari dan mengembalikan alat ke tempatnya serta tidak terjadi kerusakan atau penurunan fungsi peralatan selama dalam proses penyimpanan atau ketika tidak digunakan. Beberapa cara penyimpanan peralatan laboratorium medik dapat dilakukan sebagai berikut.
Yang pertama, alat yang berat atau bahan berbahaya diletakkan di tempat penyimpanan yang mudah dijangkau, misalnya di rak paling bawah. Peralatan disimpan di tempat tersendiri yang tidak lembab, tidak panas, dan dihindarkan berdekatan dengan bahan kimia korosif. Penyimpanan alat dan bahan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis, sifat, ukuran, atau volume. Kekerapan pemakaian dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menempatkan alat. Alat yang kerap dipakai diletakkan di dalam ruang laboratorium pada meja kerja permanen. Sedangkan peralatan yang sering digunakan sebaiknya disimpan hingga mudah diambil dan dikembalikan. Alat-alat laboratorium kimia sebagian besar terbuat dari gelas. Alat-alat seperti ini disimpan berkelompok berdasarkan jenis alat seperti tabung reaksi, gelas kimia, labu, corong, buret, dan pipet, termometer, cawan porselin, dan gelas ukur. Peralatan yang terbuat dari logam dan alat ukur yang bekerja menggunakan arus listrik disimpan terpisah jauh dari zat-zat kimia, terutama zat kimia yang bersifat korosi. Masing-masing tempat penyimpanan alat diberi nama agar mudah mencari alat yang diperlukan. Pipet dan buret sebaiknya disimpan dalam keadaan berdiri. Oleh sebab itu, pipet dan buret perlu diletakkan pada tempat yang khusus. Oke, sekian materi tentang instrumentasi laboratorium medik. Terima kasih udah menonton video saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next my video.